Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Si pemirsa masih di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu tentunya, dan masih bersama saya Khairul Fahmi dan juga narasumber kita ada Bapak Ikhwan Nasution dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Barokah Al-Barokah tentunya ya. Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu, bersihkan diri. Wih, lembut banget suaranya ya. Oke, baik, boleh silakan yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, dari ibu-ibu Al-Barokah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, kami dari Masjid Taklim Al-Barokah. Kami mau minta tips dari Ustadz, bagaimana cara mengupgrade atau bermuhasabah, menambah ilmu dan keimanan kita, terutama kami sebagai ibu-ibu, karena sebagai contoh untuk anak-anak. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz, langsung aja dijawab tentunya, kita bagi-bagi tips hari ini. Iya, tips berapa? Tips tentang ilmunya. Oh iya. Ya. Baik. Jadi memang betul Ibu, iman kita ini labil ya. Kan ada hadis, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, tapi iman itu juga berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman kita itu fluktuatif, naik turun kayak di ruang ICU itu ya. Rekam jantung tit 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 tit. Jangan aja tit, mati berarti itu ya. Udah pernah masuk ICU Pak Ustadz berarti? Ya, nauzubillah ya. Ya pernah jenguk. Oh, pernah jenguk, Masya Allah. Oke. Nampaknya doakan Bang Fahminya. Enggak apa-apa. Itu iman tuh naik turun. Dan itulah iman kita. Beda iman para nabi, dia selalu bertambah. Iman kita, iman orang-orang biasa, naik turun, naik turun. Tapi Nabi kasih kata kuncinya. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka kalau tak bisa kalau tidak bisa menjaga iman ini bertambah, jangan jadikan iman turun. Minimal jaga jangan sampai turun. Kalau tak bisa buat nambah, jangan jadikan iman itu turun. Minimal jangan di tempat ya Pak Ustadz. Ya. Jadi iman itu bertambah dengan ketaatan. Maka itulah kenapa kita beramal. Taat itu dari apa? Dari amal. Maka itulah kenapa kita beramal. Oh, biar menjaga iman. Ibarat begini. Kita datang ke pengajian ini, tentu iman kita meningkat, bertambah. Akan berbeda, berbanding terbalik ketika kita datang ke tempat karaoke. Kira-kira nambah iman nggak di tempat karaoke? Tentu tidak. Dibanding datang ke tempat pengajian. Begitulah iman. Artinya yang bisa mengatur iman itu ritmenya kita, bukan orang lain. Maka kita, karena Nabi katakan iman bertambah dengan taat, berkurang maksiat. Kalau kita berbuat maksiat, iman itu pasti berkurang. Maka tipsnya adalah satu, cari kawan yang mengajak kita untuk mengingatkan dalam ketaatan. Ya, maka kata Nabi, bertemanlah dengan penjual parfum. Itu ibarat loh ininya, perumpamaan. Jangan berteman dengan tukang api yang pandai besi. Kenapa? Karena berteman dengan pandai besi akan terpercik apinya, maka api akan membakar, membolongkan pakaian kita. Ibaratnya, jangan berteman dengan orang jahat. Karena mungkin kita tidak berbuat jahat, tapi kita tidak punya semangat untuk berbuat baik. Karena yang kita lihat jahat-jahat. Maka berteman dengan orang yang penjual parfum. Artinya kita tidak bisa membeli parfumnya, tapi kita sudah dapat wanginya. Bertemanlah dengan orang yang ngajak kita kebaikan. Kalau tidak kita dapat berbuat kebaikan, tapi minimal kita punya semangat untuk berbuat kebaikan. Maka tipsnya pertama, cari kawan. Buatlah perkumpulan yang sefrekuensi gitu ya, yang sesirkel gitu lah di sana. Jadi main lagi. Iya. Yang betul-betul ya sama untuk saling ingatkan. Kan kini banyak tuh grup tadarus Quran, grup WA. Aku hari ini sudah juz 1, juz 2 lanjutkan juz 3. Minimal itu tips pertama. Jadi cari kawan yang saling mengingatkan. Yang kedua, motivasi diri kita dalam sebuah amal, cari tahu keuntungan. Misal begini, aku mau sholat duha. Apa sih keuntungan sholat duha?
Kan Nabi jelaskan, oh sholat duha 2 rakaat sebagaimana dia sedekah 360 kali. Maka kita punya motivasi untuk beramal. Oh sholat duha 4 rakaat, Allah cukupkan urusannya sampai sore hari. Bahkan sholat duha dia 12 rakaat, Allah bangunkan rumah di sorga. Maka tips yang kedua apa? Cari tahu keuntungan dari amal itu sehingga memotivasi kita untuk semangat beramal. Jadi kan boleh kan kita beramal dengan karena niat karena Allah otomatis, tapi kan yang nyebut pahala dari amal itu kan Allah dan Nabi yang menjanjikan. Maka boleh saja dan itu sebagai motivasi. Ibarat begini, ketika ada orang seorang penjual lah, pedagang. Pedagang itu kenapa dia semangat berdagang? Karena dia tahu keuntungannya, modal sekian, jual sekian, keuntungan sekian. Tentu dia semangat akan berdagang. Begitu juga kita dalam beramal. Salah satu tips biar kita semangat untuk beramal, karena amal itu menjaga ketaatan kita dan itu meningkatkan iman, maka cari tahu apa keuntungan. Oh sedekah itu menghapuskan dosa. Oh sedekah itu bisa dilipat gandakan 700 kali lipat oleh Allah. Oh baca Quran 1 huruf 10 pahala. Dan itu harus kita pahami beramal. Jadi beramal itu harus pakai ilmu. Jadi orang pintar itu dia beramal dengan ilmu. Salah satunya dia tahu keuntungan yang akan dia dapatkan. Tentu dia akan semangat. Nah, itu diantara tips. Ya, baik, berarti kita harus cari tahu dulu ya Pak Ustadz ya. Apa yang akan kita dapatkan sebelum kita melakukan hal tersebut tentunya. Baik, kita akan jadikan dulu pemirsa, tetap bersama kami tentunya di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu.